Dalam beberapa hari terakhir, kita telah melihat perilisan ribuan dokumen dari Epstein Files. Sesuatu yang mengejutkan yang gagal disebutkan oleh banyak media utama adalah terkait sebuah email tertentu di mana para agen FBI saling berbicara satu sama lain tentang salah satu korban dan apa yang dia saksikan. Sebagian besar pernyataan ini terlalu eksplisit untuk dibahas di YouTube. Namun, hal ini berkaitan dengan tindakan ritualistik mencabut nyawa bayi yang baru lahir dan melakukan hal-hal yang tak terbayangkan terhadap tubuh mereka. Orang-orang yang terlibat dalam tindakan ini termasuk di antara elit paling berpengaruh di dunia. Apa yang merasuki mereka hingga melakukan tindakan memuakkan seperti itu? Ritual menjijikan ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan bahkan disebutkan dalam Alkitab Ibrani. Kita juga mendengar tentang tindakan serupa yang terjadi di Bohemian Grove, di mana para elit berkumpul di hutan dan menyembah dewa yang dikenal sebagai Moloch, sering digambarkan sebagai burung hantu atau banteng. Apa yang mungkin ditertawakan banyak orang sebagai teori konspirasi beberapa tahun lalu, kini mulai tampak sebagai kebenaran. Moloch, juga disebut Molech, adalah sosok yang dikaitkan terutama dengan Timur Dekat kuno, khususnya dalam dunia religius bangsa Kanaan, Amon, dan budaya sekitarnya. Namanya muncul dalam Alkitab Ibrani sehubungan dengan praktik yang dikutuk secara eksplisit, terutama pengorbanan anak. Dalam teks-teks seperti Imamat dan Yeremia, bangsa Israel diperingatkan untuk tidak menyerahkan anak-anak mereka melalui api kepada Moloch, sebuah frasa yang secara luas ditafsirkan oleh para sarjana sebagai pengorbanan ritual. Selama beberapa dekade terakhir, tuduhan telah beredar yang mengklaim bahwa elit global tertentu terlibat dalam ritual okultisme, terkadang secara eksplisit dikaitkan dengan Moloch atau entitas serupa. Klaim-klaim ini biasanya muncul dari campuran kesaksian whistleblower, dokumen yang bocor, pengakuan penyintas pelecehan, dan citra simbolis yang digunakan oleh institusi-institusi kuat. Terdapat bukti terdokumentasi tentang pelecehan dan perdagangan manusia oleh kaum elit sebagaimana ditunjukkan oleh kasus-kasus yang melibatkan Jeffrey Epstein, Jimmy Savile, dan lainnya. Kejahatan Epstein membuktikan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan jaringan dapat melindungi pelecehan yang mengerikan, sehingga memperkuat kecurigaan publik. Ketika orang melihat kasus berulang di mana korban dibungkam dan pelaku dilindungi, penjelasan simbolis pun mulai mengakar. Pulau pribadi Jeffrey Epstein, Little St. James, menjadi pusat spekulasi intens setelah foto-foto udara mengungkapkan struktur besar mirip kuil berwarna biru dan putih. Pengguna media sosial dengan cepat melabelinya sebagai kuil Moloch, membandingkannya dengan penggambaran artistik Moloch sebagai berhala dengan lengan terentang. Jurnalis dan penyelidik menggambarkan bangunan itu sebagai dekoratif atau simbolis, dengan laporan bahwa Epstein menikmati estetika provokatif dan mitologi. Namun, kerahasiaan yang menyelimuti pulau tersebut, dikombinasikan dengan perilaku kriminal Epstein yang terbukti, menjadikannya titik fokus spekulasi yang kuat. Epstein bahkan dihadiahi potongan kiswah Ka'bah, yang berisi ayat-ayat Al-Quran di atasnya. Apa yang dia inginkan dengan benda itu? Kita tahu dari emailnya bahwa dia memiliki kwitansi pembelian buku-buku tentang sihir dan tradisi mistik Yahudi kuno yang dikenal sebagai Kabalah, yang di dalamnya mengandung sihir hitam. Dia mungkin bahkan melakukan ritual penistaan, di mana seseorang mengambil sesuatu yang murni dan suci lalu melakukan hal-hal keji padanya untuk menyenangkan para syaitan. Kiswah adalah kain yang menyelimuti Ka'bah, tempat paling suci bagi umat Islam. Hanya Allah yang tahu apa yang dilakukan atau direncanakan oleh individu sakit ini dengan kiswah tersebut. Moloch tetap ada dalam tuduhan modern karena dia dengan sempurna menangkap kengerian moral yang terasa abadi. Bahkan jika tidak ada ritual yang terjadi, pastinya membunuh mereka adalah dosa yang keji. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 31. Jika orang kuno mungkin membenarkan pengorbanan sebagai kebutuhan ilahi, Islam menolak hal ini sepenuhnya. Tidak ada kekuatan, bangsa, atau sistem yang dapat menuntut darah orang yang tidak bersalah. Mereka yang mengeksploitasi anak-anak, baik dalam ritual, perdagangan manusia, atau pelecehan institusional, melakukan dosa yang paling besar. Islam juga mengajarkan bahwa setan tidak selalu muncul sebagai kejahatan terbuka, tetapi seringkali menyamarkan kerusakan sebagai kecanggihan, kerahasiaan, atau pengetahuan khusus. Ini mencerminkan bagaimana kesalahan elit saat ini disembunyikan di balik filantropi, prestise, dan kompleksitas hukum.
Tuduhan seputar para elit dan berkas-berkas Epstein mencerminkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap struktur kekuasaan yang berulang kali gagal melindungi mereka yang tidak bersalah. Dari perspektif Islam, apakah Moloch benar-benar dipuja atau tidak adalah hal sekunder. Yang terpenting adalah anak-anak disakiti, keadilan dihalangi, dan kesombongan merajalela, semua itu dikutuk secara mutlak oleh Islam. Respons Islam jelas, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada sistem yang memakan ketidakadilan yang dapat berdiri selamanya. Berkas Epstein mengandung begitu banyak bukti tentang tindakan keji yang dilakukan oleh elit penguasa dan mereka yang memiliki pengaruh. Akankah kita melihat mereka diadili? Banyak dari mereka yang terlibat memiliki pengaruh atas media dan sistem peradilan. Banyak dari berkas tersebut juga tetap disensor sehingga kita bahkan tidak bisa membayangkan apa yang sedang disembunyikan dari kita. Padahal, apa yang telah diperlihatkan sudah sangat memuakkan. Jadi, untuk siapa Epstein bekerja? Dia akan mengumpulkan individu-individu berpengaruh yang akan berpartisipasi dalam tindakan menjijikan. Mereka kemudian akan difoto dan direkam, terkadang secara sadar dan di lain waktu tanpa sadar dengan kamera tersembunyi. Apakah individu-individu ini disuap atau dijebak agar melakukan sesuatu untuk Epstein atau untuk mereka yang mempekerjakannya? Bagaimana seorang mantan guru sekolah kelas menengah dengan gelar palsu bisa menjadi miliarder? Bagaimana dia benar-benar mati di penjara? Laporan resminya sangat meragukan. Apakah dia dianggap sebagai beban oleh mereka yang mempekerjakannya? Dia sebelumnya terbiasa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa hukuman. Jika kita melihat akar dan siapa rekan-rekannya sepanjang hidupnya, jelas untuk siapa dia bekerja. Siapa mitra kriminalnya? Ghislaine Maxwell. Dia sering digambarkan sebagai otak di balik operasi tersebut. Dia adalah putri Robert Maxwell, pemilik media dan politisi Inggris kelahiran Cekoslowakia, nama asli Jan Ludwig Hyman Benjamin Hoff. Robert Maxwell telah dicurigai memiliki hubungan dengan beberapa badan intelijen termasuk MI6 Inggris, KGB Soviet, dan Mossad Israel. Kantor luar negeri Inggris mencurigai Maxwell sebagai agen rahasia pemerintah asing, kemungkinan agen ganda atau tiga, dan karakter yang sangat buruk. Sesaat sebelum kematian Maxwell, Ari Ben Menasseh, mantan karyawan Direktorat Intelijen Militer Israel, mendekati sejumlah organisasi berita di Inggris dan AS dengan tuduhan bahwa Maxwell dan editor luar negeri Daily Mirror, Nicholas Davies, adalah agen lama Mossad. Ben Menasseh juga mengklaim bahwa pada tahun 1986, Maxwell memberitahu kedutaan Israel di London bahwa Mordechai Vanunu mengungkapkan informasi tentang kemampuan nuklir Israel kepada Sunday Times dan kemudian ke Daily Mirror. Vanunu kemudian diculik oleh Mossad dan diselundupkan ke Israel, dihukum karena pengkhianatan dan dipenjara selama 18 tahun. Robert Maxwell, yang meninggal pada tanggal 5 November tahun 1991, dimakamkan dalam upacara profil tinggi di Bukit Zaitun di Yerusalem, diperlakukan hampir seperti pemakaman negara. Upacara tersebut dihadiri oleh para pemimpin Israel, seperti Presiden Chaim Herzog dan Perdana Menteri Yitzhak Samir, yang menghormati kontribusinya kepada Israel meskipun ada kontroversi seputar kematian dan kesepakatan bisnisnya. Jadi, sangat jelas untuk siapa Epstein bekerja jika Anda melihat lingkungannya. Ini juga terlihat jelas dari pemerintah mana yang paling diuntungkan dengan memeras mereka yang berkuasa, jika Anda melihat negara mana yang bisa melakukan apapun yang diinginkannya tanpa hukuman.